pampang-pampang, profesor, doktor, atau tidak dipakai sama sekali. Al ilmu bila amalin bila. Jadi kalau punya ilmu kemudian tidak diamalkan, ilmu tentang agama, mari kita amalkan. Ilmu tentang pemerintahan, ya kita harus belajar. Juga kalau tidak ada ilmunya kemudian kita beramal, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi kalau bekerja tanpa ilmunya, ya, yaitu mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima. Makanya harus banyak-banyak belajar sekarang. Ya. Juga harus tahu ilmunya. Ini innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha malaikatahu yusallu, harus pakai fi'lu mudhari. Mudah kan? Ini selalu beda, berarti tidak pernah ngaji, harus ngaji semua kah? Ilmu tentang suara juga harus, azannya itu yang menarik itu. Ini tidak ada bayatinya, hanya mati. Nah, jadi harus kita belajar ini. Tugas kita ya belajar ini. Ini belum. Ini malah belajarnya tentang ilmu hoa aja. Hoa semua nih kemarin kayak kemarin. Belum pernah ditabayunkan. Beredarlah. Dia matinya ketawa, orangnya yang masih hidup yang ketawa itu kan. Jadi itu karena tadi tidak ada ilmu sernya itu, fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, ya. Jangan sampai dibodohi orang banyak, ya. Jadi karena tidak ada ilmu tentang check and recheck, ya. Kalau ada isu-isu tidak jelas, ya tolong ditabayunkan, ya. Nah, kemudian yang keempat akan ditanya di hari kiamat itu adalah an malihi mimma min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Dan untuk apa kemana didistribusikan, kemana dimanfaatkan, itu akan ditanya. Nah, itu karena sebelum kita ya mendapatkan evaluasi di hari kiamat, mari kita muhasabah dari tahun ke tahun, ya. Jadi maka ayat yang tadi, ya lazina mattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'mal. Jadi, hai orang-orang yang beriman, lihatlah masa lalu. Masa lalu itu dijadikan footnote dalam hidup dan kehidupan kita. Setiap orang punya masa lalu, ya. Tapi jadikan footnote untuk evaluasi, ya. Untuk telaah pustaka apakah selama 2020 ini kita pekerjaannya menjadi sahibul masalah, part of problem, menjadi masalah di negara. Itu apa bahasa Jakarta? Sidi-sidi doa. Nah, dari bahasa Jawa, bahasa Lomboknya sidi-sidi doa. Lulu aja jadi masalah ini, bolak-balik ke penjara, lulu aja. Yang dipanggil oleh Polda itu lulu saja, itu masih hidupnya ini. Makanya harus kita refleksikan, ya. Harus kita, masa hidup kita menjadi masalah terus, harus menjadi orang yang menyelesaikan masalah tanpa masalah, kayak Pegadaian ini. Jadi itu maka refleksi kita. Jadi an malihi min ainak tasabahu wa fi ma anfaqahu. Ya. Dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa? Dan apakah dipakai untuk hal-hal yang positif, ya? Atau memang dikumpulkan kemudian tidak ditasarufkan, ya. Oleh sebab itu maka lewat kesempatan ini kami mengajak kita bersama untuk merefleksikan perjalanan kita. Jangan sampai tahun yang kemarin itu lebih buruk dari tahun sebelumnya, atau tahun yang akan datang itu lebih buruk dari tahun sekarang. Harus lebih baik. Man kana yaumuhu ka yaumi amsihi atau syarran min amsihi bahwa mal'un.
barang siapa yang tahun ini lebih buruk dari, atau hari ini lebih buruk dari kemarin, itu adalah orang yang dilaknat. Wa man kana yaumuhu ka yaumi amsihi, barang siapa yang hari ini atau tahun ini sama dengan kemarin, bahwa magbunun, orang yang rugi, orang yang ketipu. Wa man kana yaumu khairun min amsihi, bahwa marbuhun, ya, atau masnunun, bisa juga ditambah itu kan. Barang siapa yang tahun kemarin lebih baik, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, berarti orang yang beruntung, gitu guru, gitu. Atau pekerjaannya disunatkan, masnun itu disunatkan, ya. Ini penafsir, ini jangan didebat, ini masuk ya. Nah, itulah yang makanya kita lakukan hari ini, malam ini kita. Jadi biar tidak dikatakan itu tidak ada dasar hukumnya, Pak Prof, masalah perayaan tahun baru. Ya ketimbang akan bunyi-bunyi mercon itu yang nanti juga sudah capek diingatkan, akhirnya malaikat ikut-ikut tiup-tiup trompet itu kan habis kita. Coba-coba malaikat Israfil itu kan. Jadi itu kan bahaya itu. Nah, gawat itu. Makanya lebih baik kita isi dengan hal-hal yang positif seperti ini. Ya. Saya sudah ingatkan tadi, nggak usah Pak, nggak usah beli mercon atau bunyikan ini apa untuk mengusir corona katanya. Dia mencoba mengusir corona dengan mercon, malah coronanya ikut joget itu. Saya bilang. Makanya kita pendekatan kita adalah pendekatan spiritual. Ya, new birth itu adalah new hope. Ya, kita besok setelah bergerak new hope, punya harapan baru. Mudah-mudahan tahun ini akan lebih baik. Kemudian program-program kita, ya, tentunya di waktu fajar di awal tahun besok itu kita melakukan planning, ya, planning bahwa akan kemana, yang terukur dan bisa kita, yang memungkinkan kita bisa menyelesaikan. Jadi kecuali ibadah lebih baik kita tingkatkan, tidak usah diukur-ukur, tapi ya, jadi jangan sampai tadi, ya, wal asri, wah asa, ya. Kalau sudah wal fajrinya jalan, wad duhanya jalan, kemudian wal asrinya jalan, insya Allah wal laili, ya, wal laili iza yaghsha. Kemudian di tengah malam kita bisa istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, di malam hari kita istirahat. Ya itu. Tapi kalau fajarnya tidak beres, duhanya tidak beres, asarnya tidak mungkin bisa istirahat nyenyak di akhir tahun itu. Nah, inilah refleksi kita, ya. Ini dulu ada kitab sebenarnya sampai belum selesai, tapi beliau ini sudah meninggal. Ya, Dr. Ahmad Amin pernah menulis tentang Fajrul Islam, Duhal Islam, Zuhrul Islam, Zuhrul Islam. Maunya sampai Isa Islam itu. Tapi beliau wafat. Bagaimana kita Fajrul Islam itu maksudnya kebangkitan awal Islam seperti apa, ya. Kemudian Duhul Islam, ekspansi, apa bahasanya, mungkin terlalu kolonialisme kalau ekspansi. Bagaimana penyebaran tadi, Nasr tadi, LTN itu kan telepon Nasr itu wansur itu kalau teman-teman di, ya. Jadi share lah, ya, share lah itu, tapi kan pasiru share lah itu, apa berjalanlah dan itu kan. Nah, jadi itu, tapi kitab itu tidak selesai, ya, tidak karena memang Allah almarhum Pak Dr. Ahmad Amin itu sampai menulis sampai Zuhur Islam, tidak sampai kepada ya selanjutnya karena keburu beliau meninggal dunia. Tapi itu juga kita baca, ya. Saya juga berharap di generasi muda, bukan hanya Nahdliyin, ya, Nahdliyat, tapi semua kaum muslimin sekarang wabil khusus, ya, Nahdliyin untuk membaca itu, ya, membaca sejarah peradaban itu. Dari situ wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Jadi pelajaran-pelajaran masa lalu itu menjadi perenungan kita. Kalau ulama-ulama dulu banyak karyanya, tidak ada fotokopi, tidak ada scan, banyak karyanya.
Kenapa kita sekarang ada macam-macam itu kemudian kita tidak ada karya? Ya, sekedar disuruh tulis tangan, tulis terjemah aja itu susah sekali. Berarti kita tidak mau ya mensyukuri itu. Nah, inilah refleksi. Kemudian kegiatan-kegiatan saya selaku pengurus wilayah Nahdlatul Ulama sangat apresiatif, ya, memberikan apresiasi tahniah yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang terus ya tidak ada henti-hentinya ya berkhidmat di NU, ya jangan pernah lelah berkhidmat di NU, karena NU juga tidak pernah lelah memberikan barokah buat kita. Jadi lewat ulama-ulamanya itu makanya saya sangat senang ya. Jadi giliran dengan para pengurus yang lain, kemarin Jatman, kemudian lembaga Basul Masail, kemudian ini nanti yang untuk Lailatul Istimewa memang sudah kemarin sudah dijadwalkan oleh Ketua LTM, Lembaga Takmir Masjid, tapi karena beliau juga kemarin harus laporan akhir tahun, karena beliau juga akan ditanya oleh Bapak Rektor mana kinerjanya. Nah, jadi semua akan ditanya. Mumpung kita masih di dunia, mari kita, saya kira ada catatan-catatan itu ya. Tapi ada lampiran-lampiran penyempurna dalam hidup kita. Dan itulah yang ditunggu-tunggu penyempurnaannya seperti apa ya. Jadi oleh sebab itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak, yang sebesar-besarnya, termasuk ke Lombok TV juga ini yang terus berpartner dengan NU ya. Kemudian untuk literasi buat umat ya. Jadi di sini bagian dari dakwah milenial kita ya, tentunya dengan bahasa-bahasa itu ya. Kemudian pesan saya juga tetap menjaga persatuan, tetap menjaga keamanan ya, kesehatan terutama untuk kepada diri sendiri, kepada keluarga, kemudian kepada umat ya. Karena COVID ini belum bisa kita prediksi kapan akan berakhir ya. Tapi kita sudah ikhtiar berdoa mudah-mudahan bala ini ya, musibah ini cepat ya berlalu. Kemudian dengan new hope ini, new normal ini, bahwa kita akan menghadapi suasana baru, tentunya dengan jiwa yang baru, dengan batin yang baru, harus suci mensucikan. Jangan ada noda-noda, jangan lagi ada monik-monik dosa, bahasa Lombok no. Jadi monik-monik itu mencoba membuat dosa-dosa baru, ya. Jadi ini yang kita harapkan, baik dosa kita kepada Allah maupun dosa sesama manusia. Jangan ada dendam sekali lagi. Lewat ini saya sudah mengingatkan bahwa sudah selesai pilkada, sudah selesai pilpres, ya. Semua di atas sudah bersatu. Masa kita di bawah masih berseteru? Nah, jadi ini yang kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Persatuan sesama umat Islam, ukhuwah al-wataniyah kita. Persatuan sesama anak bangsa. Kemudian ukhuwah al-basariyah kita, persatuan sesama umat manusia. Mungkin itu yang kemarin banyak hilang di tahun 2020. Mudah-mudahan di tahun 2021 hablum minallah kita bagus, juga hablum minan nas kita bagus, kemudian hablum minal alam, pada alam kita ya, juga kita menjaga alam ya, menjaga lalu lintas ya. Jadi menjaga hutan kita, menjaga laut kita dan semua. Saya kira itu refleksi kita. Malam ini mudah-mudahan banyak faedahnya. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang sudah menginisiasi dan berkolaborasi ya dalam acara ini. Kami atas nama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Karamun, hadirin para pimpinan lembaga dan banom yang dirahmati Allah. Acara selanjutnya, pandangan generasi milenial NU tentang akhir tahun 2020 menyongsong
tahun 2021 oleh politisi milenial NU dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, kepada sahabat Ahdiansah Guru Toi. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan ta'zimi Suriah PWNU PWNU NTB, yang sama-sama kita muliakan Bapak Profesor Tuan Guru Haji Mas Nun Tahir. Jadi beliau adalah ketua PWNU yang milenial sebenarnya, style beliau ini sebenarnya sudah merepresentasi pandangan-pandangan, perspektif-perspektif, aktivitas-aktivitas. Saya kira cukup memberikan ruang yang banyak buat teman-teman muda. Yang saya hormati dan saya banggakan juga seluruh pengurus Tanfiziah PWNU NTB. Ada Pak Dr. Bang Alek, ada Al-Ustadz Ketua LDNU Kiai, ada Pak Haji Ilham, dan jajaran yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini. Teman-teman ketua lembaga, jajaran NU, banyak sekali yang malam hari ini. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi menjadi starting point kita untuk 2021 sekaligus bagian dari membaca apa yang sudah kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Kalau beliau tadi dalam konteks ilmu biologi ada istilahnya dari Leviathan ke Lilliput. Jadi kajian beliau tadi, pribadi-pribadi ini harus terkonstruksi dengan matang untuk menciptakan ruang sosial yang lebih soleh secara baik. Ya, kalau saya nanti banyak bicara mungkin dari Lilliput ke Leviathan, dari hal-hal kecil menjadi konstruksi besar. Artinya dari kebalik ya, dari hal-hal besar menjadi hal-hal yang kecil tadi. Artinya terkonstruksi dari atas, kemudian kita dorong menjadi gerakan bersama. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya kira jikalau kita bicara perspektif teman-teman muda, bagaimana ke depan dan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, tidak keluar dari konteks hari ini. Jadi sejak Maret kita itu sudah menghadapi corona yang sampai hari ini kita belum tahu kapan akan berakhir. Bahkan kecenderungan COVID-19 ini kan berkembang biak dan kita tidak tahu ujungnya seperti apa. Yang jelas memang ada upaya-upaya maksimal bukan hanya di Indonesia, bahkan ini problem internasional yang semua orang sudah mulai berpikir keras bahwa corona ini memang serius adanya, tidak main-main gitu. Nah, oleh sebab itu saya kira corona ini akan tetap menjadi tema kita hari ini dan juga akan menjadi bahan diskusi, bahan aktivitas yang memang tidak keluar dari ruang itu. Kemarin kita tahu bahwa corona itu sudah berkembang, ada entitas baru yang berkembang dari Inggris. Alhamdulillah menurut deteksi terakhir belum masuk di Indonesia. Makanya sejak tanggal 1-14 itu Indonesia menutup diri dari pergaulan internasional. Artinya semua warga negara luar negeri tidak bisa mengakses Indonesia. Ini lockdown lokal lah kira-kira begitu Indonesia ini, tidak bisa diakses dan itu akan berdampak secara sosial, ekonomi, politik, hankam, budaya. Jangankan Maret sampai Desember 14 hari itu juga akan berdampak. Itu kemudian berdampak pada banyak aspek. Teman-teman dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Saya kemarin ikut diskusi para pakar ekonomi, salah satunya adalah Dr. Eryani, ada yang beliau adalah profesor ekonomi, kemudian mantan menteri di zaman era Gus Dur, Rizal Ramli, dan juga ada seorang pakar ekonomi tapi orang Indonesia tapi tinggal di Inggris. Saya melihat, saya tidak paham betul soal ekonomi, tapi saya merunut dari diskusi itu, ada kekhawatiran besar, walaupun situasi dunia yang hari ini memang dalam kondisi belum ada ketentuan, karena semua negara itu sebenarnya sudah pada posisi merespon krisis. Artinya kalau Indonesia hari ini minta bantuan kepada negara lain juga sedang dalam keadaan yang sama. Nah, ini berdampak pada situasi kita sampai pada nadir kita di rumah dan kampung-kampung kita yang ada di desa RT. Karena nanti hotel-hotel akan mulai tutup, transaksi bisnis akan mulai menurun, jual beli juga akan menurun, angka pengangguran kemungkinan akan lebih terbuka, dan akses sekolah bahkan tutup. Ini semua akan berdampak pada situasi kita lagi-lagi sampai ke kampung yang terkecil kita. Corona memang bukan sesuatu yang mematikan, tapi dampaknya ini yang akan berbahaya, dampak sosial, ekonomi, politik. Nah, bagaimana dengan situasi Indonesia? Indonesia tentunya akan berdampak pada level kita di sini. Menurut perspektif dari 3 orang tadi, kalau Profesor Eryani, beliau coba mengacak kemampuan Indonesia mengatasi krisis 98 dengan berbagai macam variabel penanganan ekonomi. Beliau masih optimis bahwa on the track Indonesia ini sudah bagus strategi perbaikan ekonominya. Lain lagi dengan Pak Rizal Ramli. Rizal Ramli itu lebih tidak percaya diri, malah lebih khawatir karena dia justru kagum dengan keadaan di zaman Gus Dur, kata beliau. Dia mampu mengatasi krisis ekonomi tanpa mengambil uang lain. Dia tidak menggunakan ngambil uang untuk menutupi kredit bank segala macam, tetapi dia hanya memotong bunga bank lalu mengeliminir. Nah, konsep-konsep itu dilakukan dari Rizal Ramli. Nah, artinya apa? Kenapa saya sampaikan di forum ini? Sekali lagi, ini akan berdampak sampai titik nadir kita dan sampai ke depan. Konstruksi ini akan menurut Rizal Ramli itu butuh 2 tahun paling cepat. Ketika Corona ini berhenti. Ini kan berhentinya kita belum tahu kapan kan. Nah, situasi ini akan berdampak secara kompleks sekali. Dari aspek sosial, ekonomi, politik kompleks sekali. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kita semua, kita harus siap menghadapi ini, baik secara psikologi maupun secara fisik. Artinya, kalau memang standar kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dengan 3M, setidaknya itu mengeliminir jumlah korban atau jumlah dampak. Itu juga akan berdampak secara sosial, politik, ekonomi bagi kehidupan berbangsa dan negara. Yang kedua, kita juga harus siap. Siap dalam artian kalau orang NU, Pak Prof, kan siap miskin. Udah siap lah, biasa lah miskin itu. Artinya siap menghadapi krisis, siap susah, siap tidak makan, siap tidak ada lampu, siap semua. Ini ada kemungkinan ke arah sana. Sumber energi kemungkinan kita akan mulai minim krisis, maka mungkin listrik mulai dipadamkan kiri kanan. Itu dampak terkecil. Orang yang bekerja dari 10.000 orang mungkin akan menurun menjadi 2.000 tenaga kerja yang dibutuhkan. Ini juga dampak terkecil, artinya akan menimbulkan banyak pengangguran. Bagaimana dengan NTB? NTB terakhir, ranking IPM kita 2 tahun terakhir di posisi 29. Ada beberapa indikator yang memang itu menjadi perhatian kita. Usia harapan hidup, akses pendidikan, tingkat ekonomi, tingkat pengangguran memang ada kenaikan, tapi tidak signifikan. Nah, bagi kelompok milenial ini menjadi konsentrasi kita. Harus kita dorong dalam situasi yang belum berpihak ini, kita harus maksimalkan. Wabil khusus kelompok-kelompok muda yang tahun 2024 Indonesia ini akan mendapat bonus demografi. Bonus demografi itu adalah usia produktif untuk bekerja dan berkreasi itu akan semakin banyak dari usia yang tidak produktif. Artinya ini kan kesempatan buat kita untuk mendorong etos kerja, akses ekonomi, dan segala macam. Nah, hal ini menjadi bahan perhatian kita
bahwa ke depan harus menjadi catatan, menjadi spirit, kita harus siap secara psikologi maupun secara fisik untuk menghadapi situasi ini. Yang lainnya buat teman-teman muda saya kira banyak hal. Jadi kalau kita bicara jauh lagi, ini nggak tahu nih lagi-lagi Pak Prof, apakah ini corona ini, COVID ini dalam rangka dunia mempercepat proses revolusi industri 4.0 itu. Mimpi revolusi industri 4.0 itu kan salah satunya digitalisasi semua program-program yang sifatnya yang dikerjakan oleh manusia. Contoh kasus lah, di kampung-kampung kita itu sudah banyak mesin yang nanam padi itu udah pakai mesin. Yang panen padi itu udah pakai mesin. Dari situ saja sudah berapa tenaga kerja yang hilang. Sudah berapa manusia yang jadi pengangguran. Tetapi juga efektivitasnya kerja-kerja semakin cepat, semakin mudah, semua bisa lancar. Tapi dampak apakah kita sudah siap dengan revolusi industri 4.0 ini kita belum tahu. Karena memang yang pengangguran tidak kerja, dampak dari hadirnya mesin-mesin tadi kita belum disiapkan oleh negara, oleh masyarakat. Nah ini menjadi juga teman-teman milenial harus mulai berpikir, teman-teman muda harus memikirkan alternatif mengisi ruang-ruang kosong tadi. Ini hal yang terkecil yang kita bicarakan. Nah, saya kira ini sekali lagi menjadi catatan penting. Digitalisasi, revolusi industri 4.0 itu tantangan yang di depan mata yang harus segera dihadapi dengan kemampuan dan kompetensi. Yang terakhir, yang paling penting juga, Presiden Jokowi itu mencatat bahwa dari 11 misi beliau periode kedua ini, nomor 1 misi beliau adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi. Besok negara sudah mengeluarkan regulasi di Undang-Undang Cipta Karya itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hatta tukang cuci piring pun itu harus punya sertifikasi. Dan lembaga-lembaga sertifikasi kompetensi itu akan dibuat oleh pemerintah dan bisa diinisiasi oleh masyarakat. Jadi semua orang kalau dia ingin bekerja, bukan lagi soal basis pendidikannya yang rendah, tetapi dia harus punya kompetensi tertentu. Pak Broto, dia pintar mungkin bengkel, tapi kalau tidak punya sertifikasi, dia tidak bisa praktek untuk dengan keilmuannya itu. Artinya apa? Kompetensi generasi muda besok itu harus sesuai dengan profesinya yang dimiliki. Nah, oleh sebab itu, penguatan sumber daya manusia oleh teman-teman muda harus dipersiapkan dari sekarang. Jangan menunggu negara, saya kira. Kursus-kursus singkat, penguatan-penguatan kecil harus segera dilakukan. Karena negara ini sedang sibuk juga nangani corona. Kalau kita tidak memulai dari sekarang, maka kita akan ketinggalan. Jangan kaget nanti kalau kita lewat, tiba-tiba orang Filipina datang ke sini karena dia punya sertifikat, dia bisa buat tempe. Orang Indonesia tidak bisa buat tempe. Ya karena regulasi kita seperti itu. Nah, bayangan kita ke depan seperti itu. Nah, hal-hal tadi menjadi persiapan kita sehingga kita bisa lebih matang menghadapi tantangan, bisa prepare dengan baik, dan juga bisa kompetisi dengan banyak resource yang ada di luar sana. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin sangat umum, tetapi hal-hal tadi menjadi sentral isu, menjadi pertimbangan kita. Untuk kita persiapkan diri secara matang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat Adiansah. Acara dengan berakhirnya sambutan tadi maka berakhir seluruh rangkaian acara refleksi akhir tahun oleh Lembaga Ta'lif Wan Nasir pada malam hari ini, dan LTN NU dan keluarga besar NU mengajak untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dan terakhir, masih ada waktu,
kita mohon Bapak Ketua Lembaga Dakwah PWNU untuk memimpin doa. Kepada Ustadz Gustiwang, disilahkan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نائما حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وتنال به الرغائب وتنال به الرغائب وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله. أغثنا 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 سريعا بإذة الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والغمام ما لا يكشفه غيرك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والقحط والوباء والسيوف المختلفة والشدائد والأمراض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله وما أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين. اللهم رب يسر ولا تعسر. اللهم رب تمم وكمل بالخير وبه نستعين بفضل سبحانه ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله بسر الفاتحة. Al-Mukaramun, hadirin pimpinan lembaga dan Banom lingkup PWNU Nusa Tenggara Barat dan pemirsa Lombok TV yang dirahmati Allah. Berakhir sudah tahun 2020 yang penuh dengan tantangan dan juga berbagai macam balak penyakit, khususnya pandemi COVID-19. Dan marilah kita songsong tahun 2021 dengan penuh semangat dan juga tetap produktif. Kami atas nama MC mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini dipersembahkan oleh Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Percaya diri melangkah dengan sarung bangga, warna budaya Indonesia di sarung bangga. Mari ciptakan rasa bangga, bangga bersama sarung bangga. Bangga, bangga, bangga bersarung bangga. Bangga, bangga, bangga tradisi Indonesia. Bangga, bangga, bangga bersarung bangga, sarung bangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Hai Fer. Halo. Bentar ya. Kamu kok kayak lagi bingung banget sih, Pi? Pengen kuliah nih, tapi gimana ya? Aku kan kerja, jadi nggak ada waktu untuk ke kampus kuliah. Ada nggak ya?